Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 10 IPA. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas kelompok mata pembelajaran bahasa Indonesia mengenai teks eksposisi. Kami dari kelompok 2 terdiri dari 5 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Tapi sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu. Saya sendiri Ahmad Riansyah, kemudian ada Jainal Ilmi, Ahmad Tiga Saputra, Nova Aulia, dan yang terakhir Yunita Rahmah. Teks eksposisi adalah teks yang berisi sebuah informasi tentang sesuatu yang ada dan benar terjadi. Paragraf sejenis ini merupakan salah satu jenis karangan yang bersifat non-fiksi. Hal ini karena paragraf eksposisi berisi fakta-fakta yang benar-benar ada dan dapat dibuktikan. Karena berisi informasi, teks ini biasanya menyajikan informasi berisi apa, kapan, di mana, atau siapa. Struktur teks eksposisi terbagi menjadi 3, yaitu ada 1. Pengenalan isu, masalah, ataupun pandangan penulis secara umum tentang topik yang akan dibahas. 2. Argumentasi atau pendapat, berisi tentang fakta-fakta untuk memperkuat argumen-argumen penulis. Terdapat pada paragraf kedua merupakan pendapat dari penulis mengenai tesis. Sedangkan 3. Penegasan ulang, pengrumusan kembali secara ringkas. Biasanya bagian ini disebut dengan penutup atau simpulan, terdapat pada paragraf terakhir. Contoh teks eksposisi dengan judul Realita Hukum di Indonesia. Contoh bagian pernyataan pendapat atau tesis. Hukum di Indonesia sebenarnya telah mengatur bagaimana para pelaku tindak kriminal dihukum berdasarkan undang-undang. Tapi kenyataannya sering terjadi ketidakadilan hukum yang sangat merugikan berbagai pihak. Bisa dikatakan hukum tajam ke bawah tapi tumpul di hadapan para koruptor. Contoh bagian argumentasi. Sudah menjadi rahasia umum bahwa para pelaku korupsi mendapatkan hukuman yang lebih rendah dibandingkan para pelaku kejahatan lainnya. Bahkan ada beberapa koruptor yang menerima fasilitas sekelas hotel mewah di penjara. Tentunya kita sering sekali mendengar berita maling yang dihajar massa sampai tewas. Namun rasanya kita belum pernah dengar ada koruptor yang dihajar sampai mati. Di layar televisi, mereka malah bisa berbangga diri dengan menunjukkan senyumnya. Contoh bagian penegasan ulang. Hukum di Indonesia hanya tegas ketika berhadapan dengan rakyat kecil saja. Sebagai contoh, kita bisa mengingat kasus Nenek Asyani. Hanya karena dugaan pencurian kayu, beliau terancam hukuman penjara sampai 5 tahun. Jelas-jelas tidak adil apabila dibandingkan dengan hukuman yang diterima para koruptor. Demikianlah beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata, dan terima kasih atas ketenangan Anda dalam mengikuti presentasi ini. Semoga dapat menambah wawasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.